Yang kami hormati Pembina Ma'had Manzalan Barakah Islamiyah, Ibunda tercinta Bunda Ermawati Wahyuningsi. Yang kami hormati Gurunda tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Fathur Razi Hafizahumallah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu nura wa arsala rasulahu Muhammadan sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi manahana al-aqla linubsira bihi al-hidayah linubsira bihi al-huda min ayatihi fi kitabih wa ayatihi fi kaunih wa sunanihi fi ayatihi at-takwiniyah wa bayanati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa siratihi wa ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Yang karena nikmatnya lah kita dapat mendapatkan atau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan yang tak kalah penting lagi, di malam ke-21 dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar berada pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, dialah Allah yang tidak ada seorang pun yang dapat menahan apa yang ia inginkan. La mumsika lima yaftah. Yang tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan atau menghendaki apa yang ia tahan. La mursila lima yumsik. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, qudwa kita, rahmatan lil alamin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan membentangkan tikar-tikar keislaman. Dialah Nabi, seorang Nabi yang tidak memiliki akun Instagram dan Facebook, akan tetapi memiliki followers berjuta-juta. Dialah seorang Nabi yang tidak memiliki channel YouTube, tapi memiliki subscriber berjuta-juta. Hadirin salat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah sampai pada malam ke-21 di bulan suci Ramadan, yang dimana pada 10 malam terakhir disitulah puncak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ikatan sarungnya, yang dimaksud adalah meningkatkan ibadahnya dengan melaksanakan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah patut bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, atas hidangan yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua hamba yang dapat merasakan menikmati hidangan Ramadan ini.
Banyak di luar sana dari hamba Allah yang menginginkan atau sangat ingin menikmati hidangan bulan suci Ramadan, namun takdir berkata lain. Allah mengujinya dengan sakit, dengan penyakit, sehingga ia tidak dapat menikmati hidangan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Yang menyedihkan lagi, banyak di antara umat Islam yang mengaku dirinya Islam, yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun ia menganggap bulan Ramadan ini hanya fenomena tahunan. Ia menganggap bahwa dalam bulan Ramadan hanya melaksanakan puasa, menahan haus dan lapar. Mereka menganggap bahwa bulan puasa, bulan Ramadan ini fenomena tahunan yang sudah sering terjadi. Ini adalah persepsi yang salah, pemikiran yang salah, yang harus kita luruskan. Kemudian pada malam ke-21 ini, pada detik ini, marilah kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri. Apakah kita pantas mendapatkan reward, hadiah, ataupun balasan yang Allah janjikan dalam Qur'annya? Apakah balasan itu? Balasan itu adalah takwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Balasan ini atau hadiah ini bukan hadiah yang biasa. Bukan seperti hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang di luar sana. Bukan seperti THR yang dibagikan oleh orang luar sana. Akan tetapi hadiah ini adalah hadiah yang sangat luar biasa, hadiah yang agung, yang sangat penting bagi umat Islam pada saat ini. Kenapa dikatakan sangat agung? Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini menunjukkan bahwa takwa atau hadiah ini adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat penting dimiliki oleh orang beriman. Jika hadiah, reward, balasan adalah sesuatu yang agung, maka tidak mungkin orang yang mendapatkannya adalah orang-orang yang biasa saja, orang yang hanya rebahan, orang yang hanya tidur-tiduran, orang yang hanya main game, orang yang hanya lalai, ataupun orang yang tidak perhatian terhadap hidangan Allah. Jika takwa ini adalah sesuatu yang sangat agung, maka orang yang dapat berhak, yang pantas untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang perhatian terhadap hidangan Allah, orang-orang yang memperhatikan ibadah-ibadahnya pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam awal ayat ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah seru adalah orang-orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka orang yang berhak mendapatkan takwa ini adalah orang yang beriman. Tapi bukan hanya orang yang beriman di awal Ramadan saja, karena banyak di luar sana, fenomena di luar sana, orang di awal Ramadan ya ibadahnya sangat dahsyat. Salat tarawih di saf pertama, rajin salat subuh, rajin ikut kajian-kajian Islami. Akan tetapi memasuki 10 kedua, 10 ketiga, 10 terakhir, imannya menurun. Hari demi hari safnya ke belakang.
Hari ke-10 salat tarawih di shaf ketiga. Hari ke-11, ke-12, ke-13, 14, 15 di shaf kelima. 10 terakhir orang yang sudah tidak ada di masjid. Maka apakah orang ini berhak mendapatkan ketakwaan? Tentu tidak. Bagaimana dia mendapatkan hadiah yang sangat agung, akan tetapi dia tidak mengindahkan apa syarat-syarat yang Allah berikan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian agar kita mengetahui apakah diri kita pantas untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keimanan kita. Apakah keimanan kita yazid wala yankus wala yastaqim yabqa yathbut? Apakah keimanan tersebut bertambah, berkurang, atau istiqomah atau tetap? Jika keimanan tersebut istiqomah atau menetap, maka itu masih baik-baik saja. Yang disedihkan jika keimanan tersebut hari demi hari berkurang dan kita tidak sadar bahwa keimanan tersebut berkurang. Bagaikan HP, kita menggunakan terus-menerus, kita tidak memperhatikan cas atau daya HP tersebut, sehingga HP tersebut mati, barulah kita sadar bahwa casnya telah habis. Begitu pula keimanan. Terkadang kita tidak memperhatikan keimanan kita sehingga keimanan tersebut menurun sehingga habis, dan kita tidak sadar bahwa hari demi hari keimanan tersebut turun. Maka yang lebih baik adalah keimanan yang bertambah, yang hari demi hari selalu bertambah. Namun sebagaimana yang kita ketahui, keimanan itu terbagi 3. Keimanan para malaikat, keimanan para nabi, dan keimanan kita sebagai umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keimanan para malaikat. Keimanan para malaikat dikatakan bahwa yazid la yazid wala yankus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka dari ini kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, bisa melewati keimanan para malaikat. Karena keimanan para malaikat la yazid wa la yankus. Yang kedua, keimanan para nabi, yaitu yazid wa la yankus. Keimanan yang bertambah dan tidak pernah berkurang. Kemudian keimanan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Maka keimanan tersebut dapat diketahui dari diri kita sendiri, dapat bertambah dari diri kita sendiri dan dapat berkurang dari kita sendiri. Dikatakan dalam kata bijak, kata mutiara, al-imanu yazdad bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Walau kita ketahui bahwa keimanan itu tidak akan selalu istiqomah, pasti ada waktunya berkurang, ada waktunya bertambah. Namun, apakah kita sadar pada saat iman kita berkurang? Apakah kita sadar pada saat daya iman kita berkurang? Jika kita sadar, maka alhamdulillah kita sadar dan kita menambah charger keimanan tersebut, mencarger keimanan tersebut, menambah dayanya, agar kita tidak meninggal dalam kekufuran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian sebelum lanjut, tadi kata MC kultum apa ceramah? Kultum. Berarti waktunya tidak terbatas. Karena kata antum tadi, kultum kepanjangannya adalah kuliah terserah antum. Jadi terserah khotib. Ya, lanjut.
Eh, ada dua fenomena yang sering kita lihat di bulan Ramadan ini. Fenomena yang pertama adalah hari demi hari di bulan Ramadan membuat shaf semakin maju. Ini adalah fenomena yang sering terlihat di masyarakat di sekitar kita. Maka kita sebagai santri, antum sebagai santri, kita harus membenarkan atau meluruskan kebiasaan ini. Karena kebanyakan yang kita lihat di masyarakat sekitar, ketika Ramadan semakin berlalu, masuk ke 10 kedua, 10 terakhir, shaf itu semakin ke depan. Maka kita yang istiqomah berada dalam shaf pertama dan kedua, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita hidayah untuk istiqomah di jalannya hingga akhir Ramadan insyaallah. Amin amin. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang berpikir di akhir Ramadan itu waktu shopping, waktu beli baju lebaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila aswabikum, lakin yanzurullah ila a'malikum, ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat pakaian kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Namun hadis ini tidak bermaksud bahwa pada bulan Ramadan atau untuk beribadah kita tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang bagus. Justru Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan atau pakaian-pakaian kalian yang bagus ketika ingin ke masjid. Akan tetapi dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah hati. Karena jika hati tersebut rusak, bisa jadi kita perhatian terhadap baju-baju kita, pakaian-pakaian kita untuk lebaran, sehingga niat kita melenceng. Niat kita salat Idul Fitri, salat Idul Adha adalah memamerkan pakaian, memamerkan baju, mobil atau apapun dan lain-lain. Sehingga yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah hati. Agar jika hati tersebut telah bersih, maka insyaallah amalan-amalan dan pakaian kita akan baik. Karena orang yang hatinya bersih tidak mungkin menggunakan pakaian yang robek-robek bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ia berpikir bahwa Allah menyukai orang yang hatinya bersih dan juga pakaiannya bersih. Maka marilah kita memperbaiki atau meluruskan fenomena tersebut, meluruskan fenomena yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Dan marilah kita selalu meningkatkan ibadah kita terutama di akhir Ramadan ini, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan keimanan, selalu meningkatkan keimanan, berintrospeksi diri agar kita mengetahui apakah kita pantas mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya, itu khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga Allah memampukan kita selalu istiqomah dalam jalannya, selalu istiqomah dalam beribadah kepadanya, terutama pada malam terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini, terutama pada saat mudik nanti, agar kita tidak menjadi orang yang khosar, yang rugi pada saat bulan Ramadan berlalu. Semoga kita menjadi orang-orang yang muflih, yang beruntung pada saat Ramadan meninggalkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.